Hello guys, welcome back to our podcast. Gue Bosro dan gue ditemanin partner in crime gue yaitu Sarinem. Saripin. Alah Bosro, partner in crime. Aku nek gawe kejahatan bareng-bareng mau lo ya. Wong aku ki wong lulus lo ya. Oke, tapi serius, kita akan bahas sesuatu yang lumayan kontroversial. Apa itu? Pelin-pelan adalah budaya. Itu kantor atau taman bermain? Loh, kok dari judulnya wae wis gawe mikir lo ya. Nek misalnya kantor itu dolanan, tempat bermain, sing digaji sopo, sing gajian sopo, sing garap kerjaan sopo yo. Oke, ya, tapi gue punya sudut pandang yang berbeda tentang pelin-pelan ini. Oke. Karena bisa jadi pelin-pelan itu adalah tanda fleksibilitas. Jadi kalau misalnya kita pelin-pelan itu biasanya perusahaan ini lebih adaptif. Oke. Dan menurut gue, ya karena perkembangan zaman ini cepat, kalau perusahaan adaptif otomatis, ya perusahaan ini mengikuti perkembangan zaman. Nah, ada benernya, tapi aku tetap nggak setuju. Engkau tak jawab tenanan, mengko ya. Oke, siap. Gas. Oke, kita coba bedah dulu. Oke. Menurut gue, pelin-pelan itu seringkali dianggap negatif. Tapi itu bisa artinya perusahaan itu open-minded. Bisa ganti strategi dengan cepat dan nggak ngaku kayak robot. In English, it's agility. Yo iso kayak ngono, tapi yo tetap hati-hati. Soalnya pelin-pelan iku mung cuma balik keputusan, bukan balik ke keputusan. Nek agility niku terukur. Ono alasane. Ojo sampai gara-gara pelin-pelan targetnya ambiar, bosnya bingung, karyawannya melu bingung, goyang dompet kabeh. Tapi kan realitanya dunia kerja itu cepat sekali berubah. Kalau misalnya perusahaan nggak pelin-pelan, berarti kan dia mengambil keputusan yang sama terus nih, nggak dirubah-rubah. Sedangkan ada perubahannya masuk. Ya menurutku perusahaan itu bisa ketinggalan kereta. Ya benar seperti itu. Dan iso wae goro-goro terlalu mengikuti update zaman, hal-hal yang menjadi pondasi terlupakan. Kalau hari ini bikin keputusan dan kebijakan ini, kemudian diganti sepersekian waktu, karyawannya malah bingung, bosnya yang bodoh-bodoh bingung. Akhirnya perusahaannya kayak main stak kuno, gara-gara gak ada pondasi, langsung ambiar seketika. Let's go deeper. Gua kasih 3 alasan kenapa pelin-pelan bisa jadi budaya yang positif. Yang pertama, fleksibilitas. Orang bisa lebih kreatif dan nggak takut salah. Yang kedua, cepat tanggap. Jadi ketika market berubah, kita bisa ngikutin market tanpa harus ribet birokrasi. Yang ketiga, innovative culture. Kadang the best idea comes from trial and error. Iya bos, apik tenan nek secara teori. Tapi ayo ndelok praktiknya piye. Sing nomor 1, karyawan iki stres, mergone apa? Ora ana kejelasan. Yang kedua, target itu bisa jadi nggak tercapai. Lah peme tercapai saben dino, saben minggu, ganti tujuan terus. Yang ketiga, reputasi perusahaan itu dipertanyakan, iso rusak. Wong klien iki bingung, iki perusahaan serius apa ora sih? Tapi kalau terlalu kaku justru bahaya. Saya ambil contoh kayak Nokia nih. Dia nggak mau banyak berubah atau pelin-pelan. Ya sekarang dia tenggelam. Yo, Nokia kalah. Tapi Apple kuwi kan sukses garane ora pelin-pelan. Mereka itu tetap konsisten dengan core value-nya, desainnya elegan, user experience, dan nggak gonta-ganti keputusan atau kebijakan seenake. Konsistensi itu penting, konsistensi dan adaptasi itu beda, bos. Jadi kalau pelin-pelan ini salah, berarti mantan yang mau balik lagi ke kita itu juga salah dong. Alah, itu kan urusan asmoro, duduk kantor. Kita coba bikin simulasi. Misalnya perusahaan mau launching produk baru di platform Instagram. Terus tiba-tiba muncul platform baru yang lebih ramai kayak TikTok. Dan bos bilang, dah nggak usah di Instagram, kita pindah ke TikTok. Menurutku ini bagus karena ya TikTok lebih ramai. Ini loh bos, nek karyawan wis kerja selama 3 minggu, gawe konsep A, terus bos bilang diganti konsep B. Yo kecewa. Tapi gimana kalau ada kondisi darurat? Misalnya ada krisis ekonomi, perusahaan harus pivot besar. Kalau nggak pelin-pelan, ya perusahaan mati. Yo benar, tapi ingat bos, namanya strategi darurat atau ada pandemi itu sudah punya mitigasi dan itu bukan pelin-pelan tapi ono alasannya. Dan alasan itu kudu di floor kabeh karyawan yang ngerti dadi mlakune enak. Nek saben price bos ganti pikiran, yo kantornya dadi tangan dolanan tenan. Jadi menurut gua
Pelin-pelan ini bisa jadi budaya positif kalau diarahkan dengan benar. It's about agility, adaptiveness, and not being afraid to change. Yes, dan menurut kula, pelin-pelan itu bisa jadi kebiasaan buruk dan kita selalu ganti-ganti kebijakan sakarepe dhewe. Oke. Kantor itu butuh konsistensi seperti rumah butuh fondasi. Jangan sampai pelin-pelan membuat kita jadi orang sing ora duweni prinsip. Oke guys, jadi gimana menurut kalian nih? Pelin-pelan ini bisa jadi budaya fleksibel atau merubah kantor menjadi taman bermain? Drop your truth di kolom komentar. Ya, fleksibilitas niku apik dan penting, tapi ojo lali fleksibilitas plus ditambah tegas. Taman bermain niku ya di taman bermain, kantor niku papan panggonan dan tempat untuk berkarya. Ojo nganti gara-gara kamu pelin-pelan tanggung jawabmu jadi ambiar. Oke, that's a wraps. Thank you for listening. Jangan lupa follow kita di podcast dan selalu ingat pelin-pelan itu memang pilihan, tapi konsistensi itu tetap kunci. Thank you. See you in the next episode. Matur nuwun. Oke, Kak.